Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kalian berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ya, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak ya. Sebelum pelajaran kita mulai, di sini saya ada sebuah ice breaking. Ya, tujuannya kalian supaya bisa masuk ke pembelajaran pada hari ini. Jadi kalian harus benar-benar fokus, harus benar-benar konsentrasi supaya nanti pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Ice breaking dulu ya. Sekarang anak-anak berdiri. Perhatikan saya. Ketika saya bilang tepuk satu, kalian harus tepuk satu. Ketika saya bilang tepuk dua, kalian harus tepuk dua dan selanjutnya, ya. Tapi ketika saya mengucapkan tidak ada kata tepuk, kalian harus diam. Paham? Tepuk satu, tepuk dua, tiga, tepuk empat, tepuk satu, dua. Ya, bagus, terima kasih ya. Jadi kalian bisa fokus, bisa konsentrasi ya. Semangat ya, semangat ya. Coba mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Sekarang anak-anak boleh duduk. Kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini. Hari ini adalah mata pelajarannya matematika yang akan membahas tentang topik pecahan dengan pembilang satu ya, dan membandingkan dua pecahan dengan pembilang satu. Yang mana di dalam pecahan itu ada dua bagian. Yang pertama pembilang dan yang kedua penyebut. Lebih jelasnya, lebih tepatnya saya jelaskan melalui layar digital ini ya. Jelas ini? Terlihat ya? Ya. Di sini ada mengenal pecahan. Yang mana di sini disebutkan satu sebagai apa? Pembilang. Yang di bawah ini sebagai penyebut. Jadi kalau di dalam sebuah gambarnya pecahan seperti ini. Jadi ini kalau dinyatakan dalam pecahan adalah pecahan 1/2. Pembilang dan penyebut. Tapi kalau pembilangnya selain angka 1 bisa dituliskan dengan misalnya 2/5, 4/8. Sudah paham? Paham ya? Ini terkait pecahan. Kemudian bagaimana cara membandingkan sebuah pecahan atau membandingkan dua pecahan dengan pembilang 1. Bagaimana membandingkan dua pecahan dengan pembilang 1? Kelihatan? Ini kita akan membandingkan pecahan dengan pembilang pembilang 1. Jadi dibuktikan dengan sebuah gambar, ini 1/2, ini 1/4. Tanda perbandingannya ini adalah apa ini? Kurang dari.
Kemudian yang ini lebih dari. Di sini bisa kita pahami, membandingkan pecahan dengan pembilang 1, semakin besar angka penyebutnya maka semakin kecil nilai pecahannya, ya. Jadi ketika penyebutnya semakin besar, bukannya bagiannya lebih besar, tapi bagiannya akan semakin kecil. Di situ dicontohkan pecahan berapa? 1/2 dibandingkan dengan 1/4. Yang mana itu tanda perbandingannya apa? Lebih dari apa kurang dari itu? Lebih dari. Berarti seperti ini. Nah, bagaimana kok ini bisa dikatakan 1/2 itu lebih dari 1/4? Bagaimana? Yang keras, angkat tangan. Gimana Gania? Karena bagiannya lebih banyak. Karena yang 1/2 bagiannya lebih banyak. Coba sekarang kita buktikan yang pecahan 1/2. 1/2. Ini ada sebuah benda kita bagi 1/2 ya. 1/2. Ini adalah membuktikan pecahan 1/2. Kemudian sama, ini satu benda besarnya sama ya. Kita bagi menjadi 4 kan berarti. Nah, 1/4. Nah, kan bagiannya yang 1/4 kan lebih kecil. Otomatis yang lebih banyak kan yang hanya dibagi 2. Makanya dikatakan bahwa 1/2 itu lebih besar daripada 1/4. Misalnya ada pecahan 1/5 dengan 1/3. Perbandingannya bagaimana kira-kira? Maju ke depan. Siapa yang berani maju? Rafael? Zainul? Rara? Coba Rara, maju ke depan. Lebih dari apa kurang dari? Kurang dari. Kenapa kok kurang dari? Karena bagian 1/3 lebih besar, atau karena bagian 1/5 ini lebih kecil. Tadi sudah dijelaskan bahwa pecahan dengan pembilang 1, semakin besar angka penyebutnya maka semakin kecil nilai pecahannya, ya. Paham ya? Paham belum? Nah, gitu. Ayo semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya. Baik, siap belajar loh ya. Berarti kalian harus benar-benar siap, harus semangat. Ya. Ini terkait dengan apa tadi? Membandingkan pecahan dengan pembilang 1. Sekarang kita masuk ke game pecahan. Kalian simak ya. Pahami ke depan. Nah, ini soal yang pertama. Ini kalian saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang sana kelompok A, yang sini kelompok B ya. Jadi ini soal yang pertama dikerjakan kelompok A. Nanti soal yang kedua kelompok B. Coba kerjakan yang kelompok A. Perwakilan untuk maju ke depan. Siapa yang mewakili? Ayo. Langsung tuh. Iya. Ternyata Ani tidak terlalu suka kue bolu. Ia memberikan kuenya kepada Ardi. Sekarang kue bolu Ardi sebanyak
Kita cek ya, jawabannya betul apa salah? Iya, jadi jawabannya betul. Tepuk tangan. Jadi kelompok 1 punya poin 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 maju. Ayo, siapa yang maju? Perwakilan 1. Kak Rudi memiliki sebuah jeruk yang dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Ali memakan 2/8 bagian, sehingga sisanya ada 6/8 bagian jeruk. Maka angka 8 disebut sebagai apa? Ayo kelompok 2. Saya hitung sampai 5, nanti saya lemparkan ke kelompok A loh. Ini kelompok B ya. 1, 2, Danis. Dicek jawabannya. Iya, betul. 1 sama ya. Lanjut ya. Kelompok A. Giliran kelompok A. Pasangkan gambar berikut dengan lambang pecahan yang sesuai. Gantian tadi Sarah. Sudah ya. Sekarang Rafael. Kalian pilih jawabnya dulu, jawaban pecahannya, terus dijodohkan ke gambarnya. Nomor 1 misalnya semangka. Itu jodoh pecahannya. Kamu pencet yang pecahannya dulu. Tadi nilainya berapa? 1 sama. Ingat-ingat ya, nilainya 1 sama. Cek. Iya, betul. Tangan. 2, 1. Sekarang yang kelompok B. Nah, ini kelompok B yang belum maju. Ayo. Cek. Salah. Ini soal yang terakhir. Kelompok A. Yang belum maju, Arindra. Indra. Ayo. Mas Indra. Tinggal pilih aja, ayo. Urutkan pecahan yang benar berikut ini dari kecil ke besar. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Indra, ini soal terakhir. Nanti kalau yang A betul, berarti pemenangnya adalah kelompok A. Tapi kalau yang A nanti salah, bisa dilempar ke yang kelompok B. Bisa nanti draw kalau kelompok B betul. Dicek, Bra. Iya, betul. Berarti pemenangnya adalah kelompok A ya. Sekarang kita lanjut lagi. Kelompok B. Pecahan mana yang mewakili bagian terisi pada gelas kiri? Ketuk jawaban yang benar. Lanjut berikutnya. Klik berikutnya. Harus diselesaikan sampai akhir. Lanjut. Salah. Berarti ke kelompok A. Lanjutkan. Ya, enggak apa-apa, ayo. Berikutnya. Cari perbandingan. Berikutnya.
berikutnya. Ya, betul. Berarti jawabannya betul, kelompok A ya. Jadi ini cara membandingkan apa? Dua pecahan dengan pembilang 1 bahkan dengan pembilang lebih dari 1. Gimana anak-anak? Kira-kira ada yang sulit apa tidak? Kesulitan apa tidak? Tidak ada ya? Berarti kalian sudah benar-benar memahami terkait dengan pecahan ya. Pecahan pembilang 1 bahkan pecahan dengan pembilang lebih dari 1. Dan membandingkan dua pecahan. Coba anak-anak untuk apa? Mengerjakan tugas. Nanti saya kasih lembaran secara berkelompok, kelompok A dan kelompok B, biar lebih semangat. Kalian ikuti gerakan saya ya. Ketika saya bilang tepuk tangan, kalian harus melompat. Tapi ketika saya bilang melompat, kalian harus tepuk tangan. Lompat. Tepuk tangan. Lompat. Lompat. Tepuk tangan. Ya, bagus. Sekarang saatnya mengerjakan tugas kelompok dari saya. Ini hanya sebuah perbandingan yang harus dikerjakan secara kelompok. Kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah semua? Kelompok A sudah, B sudah. Sekarang dikerjakan ke depan ya. Bandingkan. Udah, sekarang duduk. Kita bahas bersama ya. Di sini ada pecahan 1/3 dengan 1/7. Perbandingannya ini apa? Perbandingannya apa, Rafael? Robin? Apa? Lebih dari. Karena ini penyebutnya lebih besar. Ya, otomatis apa? Hasil pecahannya kan semakin kecil. Ini betul ya? Betul. Jadi ini lebih besar. Yang ini juga sama, lebih besar. Ini kurang dari, betul. Dan ini juga lebih besar. Ya, bagus. Terima kasih. Berarti kalian sudah mampu membandingkan sebuah pecahan dengan pembilang 1 bahkan lebih dari 1. Jadi pada pertemuan kali ini kalian sudah bisa memahami terkait dengan materi pecahan. Kira-kira senang nggak belajar hari ini? Senang. Senang ya? Senang. Jadi yang namanya belajar baik materi apapun itu harus penuh konsentrasi, fokus. Kami mampu menyimak ya apa yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Diharapkan semoga kalian nanti bisa menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Tidak. Oke ya. Untuk itu pada pertemuan kali ini saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dikumpulkan ya. Udah anak-anak bisa istirahat.